Evan Mania, selamat datang di Kuliah Umum Universitas Main Barat Podcast Show. Dan hari ini kita akan ngobrol. Tapi yang jelas terima kasih kepada Lewis Hamilton. Anda berhasil mengeprank PHP saya dan keluarga. Anda luar biasa. Ketika Anda pull, tahu nggak yang terjadi di Indonesia? Elektabilitas Anda mengalahkan calon presiden. Jedok. Tapi yang menarik adalah ketika balapan. Jadi banyak yang saya itu dikira pakar. Yang pakar itu asal saya nggak tahu ya. Jadi saya di Mas Dowo ini karena Lewis Hamilton telat waktu startnya itu kan mau dicop gitu kan, telat ya. Setuju saya telat tuh ya. Iya, agak telat lah ya. Nah, asal bilang agak telat. Kalau saya bilang semuanya bilang telat, saya nggak setuju. Hamilton tidak telat start. Kenapa? Kalau saya sampai salah omongan saya, satu almari replika saya boleh Anda ambil. Hamilton tidak telat. Orang national anthem dia sudah ikut nyanyi. Warming up itu sudah ada juga di situ. Kalau telat itu yang 19 jalan dia udah kuduk terlambat gitu kan. Dia telat. Iya kan? Tapi saya setuju ketika bilang bahwa mobil saya ini slow. Yang salah adalah bukan tim desain maupun tim power unit. Tapi ternyata tim marketing. Kenapa, Mas? Coba lihat, amati, gak ada yang jelas. Jadi semalam saya lihat, iya benar omongan dia. Jadi itu marketing dengan Petronas itu sudah sepakat sebagai sponsor utama. Sehingga yang nempel adalah Petronas Oil. Semalam apa yang ditempel? Petronas Tower, bayangkan. Berat kan saya. Dan itu yang paling gila apa? Itu ada edisi Eid Mubarak, itu kan lebaran. Semua orang Kuala Lumpur belanja lebaran di Petronas Tower kan? Iya kan? Tambah berat mobilnya. Berat mobilnya. Tapi saya setuju. Kalau semalam itu memang Lewis bilang, jujur saya memang nggak mau podium. Nah ini saya setuju. Lewis memang mengakui saya tidak mau podium. Kenapa? Line up-nya itu adalah post race interview itu hostnya Nico, musuh bebuyutannya. Males dia ditanya-tanya. Kamu menang sekali aja dan nanya saya juga berkali-kali katanya. Mending gak ketemu ya. Oke, Iwan Mania, sekali lagi terima kasih. Dan ini adalah kita ngobrol dengan Asa yang semalam kita pengen tahu karena apa. Hungaria itu Asa selalu ngomong ini boring ini. Ini Monaco tanpa bata, tanpa tembok. Boring. Semalam gimana, Sa? Boring nggak, Sa? Enggak sama sekali. Selama ini sejak dulu sih kalau nonton Hungaria itu kan rawan boring karena sulit menyalip. Betul. Mickey Mouse. Betul. Monaco tanpa tembok. Ya. Tapi kayaknya regulasi ground effect ini bagus ya. Cuman memang masih ada bantuan DRS sih. Oh iya. Cuman kalau nggak ada DRS apakah masih bisa seru kayak gitu. Tapi yang jelas sejak qualifying sudah seru. Karena qualifyingnya kan mepet sekali. Ini saya langsung tampilin aja di awal ini. Maksudnya Hamilton pole position yang bikin kata Mas Dewo PHP tadi itu. Dan saya sih berharap Norris pole position karena kan seneng banget lihat McLaren bisa kompetitif di sirkuit yang Mickey Mouse. Karena kan prediksi kita McLaren akan bagus di sirkuit yang banyak lurusnya. Tapi ternyata McLaren bisa cepat di tikungan di sirkuit Mickey Mouse. Ini berarti McLaren ini benar-benar menemukan solusi gitu. Tapi apa daya ternyata pole positionnya Hamilton ini ada berbagai faktor ya. Satu, Verstappen ternyata tidak nge-push terlalu maksimal. Jadi dia masih ada nyimpen khususnya di sektor tengah kalau nggak salah. Sehingga dia waktunya tidak optimal. Hamilton yang memang optimal khususnya di sektor terakhir sehingga mendapatkan pole position hanya 3/1000 detik. 3/1000 detik itu mirip dengan sprint 100 meter. Lari sprint 100 meter saking mepetnya. Itu kalau orang berkedip karena kelilipan ya. Gitu aja. 100 kali lebih cepat dari kedipan mata ya. Gila ya. Iya. Kemudian jarak antara pole position dengan Hülkenberg di peringkat 10 itu hanya setengah detik kurang lebih. Itu kan gila, setengah detik itu 2 kali kedip. Satu kedipan kan 0,2, berarti 2 kali kedip. Kalau kedipnya berurutan itu kan 0,4. Berarti jarak antara peringkat 1 dan 10 itu sama dengan 2 kedipan mata. Gila kan? Jadi sirkuit ini benar-benar kalau sirkuit ini Asa tadi bilang Monaco tanpa batas dan hanya jaraknya mepet-mepet. Ini memang ya jangan sampai terjadi kesalahan. Loh, maaf ada yang manggil. Lupa ya. Sama di siaran, Pak, maaf. Jadi itu sirkuit ini benar-benar memang kalau misalnya jangan sampai ada kesalahan. Bagaimana mengatur strategi? Nggak boleh meleng dan sebagainya. Ya, saat lomba capek banget ya karena kan konstan nyetir terus. Tapi ketika qualifying kan banyak potensi
salah kecil-kecil karena kan gerak terus. Iya, iya, iya. Tapi hebatnya kok dengan mobil yang berbeda-beda selisih segini, ini hebatnya ini juga menyamai rekor tahun 2003 waktu Barrichello pole position di, wah mungkin teman-teman bisa ngikutin di mana itu. Jadi jaraknya sama persis 0,577. Jadi ya, dan ini saya jadi ingat tahun 97 dulu waktu masih suka-sukanya Mania F1 dulu ketika balapan terakhir di Jerez di Spanyol. Waktu itu kan perebutan juara dunia antara Jacques Villeneuve dengan Michael Schumacher. Oh iya, Dan itu qualifying-nya peringkat 1, 2, 3 itu sama persis sampai 0,000 detiknya. Jadi waktu itu yang pole position adalah yang mencatat waktu duluan. Gila nggak? Itu masih, maaf ya, balapan jadul ya, caranya seperti itu ya. Kalau ini kan memang kayak di set bagaimana mobil itu semakin dekat ya. Nah itu dia istimewa, dan karakter Jerez dan Hungaroring sama-sama sirkuitnya Mickey Mouse. Jadi mungkin kalau Mickey Mouse mobil tidak, kalau lari itu nggak bisa plong gitu. Iya. Jadi agak ditahan-tahan sehingga lebih mirip. Kayak stop and go gitu. Tapi Barrichello waktu itu di Brazil 2003. Nah itu sirkuitnya nggak Mickey Mouse. Jadi entah mana yang lebih hebat, tapi minimal ada warna baru saat qualifying, kemudian McLaren di peringkat 3-4, dan itu ngasih kita harapan, wah ini bakal seru. Di awal-awal juga Piastri masih ngelawan juga. Iya, tapi endingnya, nanti sebelum kita baca hasil, endingnya tetap sama, adalah Max Verstappen menang 7 kali berturut-turut, Red Bull memecahkan rekor F1, menang 12 kali berturut-turut, memecahkan rekornya McLaren tahun 1988. Endingnya sama, cuman prosesnya itu seru gitu aja. Jadi yang bersalah ini Lando ya. Karena dia nomor 2, jadi akhirnya rekornya pecah ya. Tapi saya kira McLaren nggak akan ngomel lah ini, karena McLaren lagi positif banget. Iya, positif. Iya. Penggemar McLaren lagi positif, jangan diganggu, biarin rekornya pecah, yang penting nanti menang lagi. Mercedes juga positif loh, waktu pole itu sampai iya kan, luar biasa. Jadi minimal ini balapan banyak yang happy lah, bukan dominasi yang membosankan. Iya. Walau pada kenyataannya Verstappen memimpin dari lap 1 sampai lap akhir. Iya. Tapi nggak berasa, kadang-kadang nggak berasa. Iya. Nah jadi kita bacakan hasilnya Mas Joko. Verstappen menang lagi. Iya. Norris 2 kali berturut-turut finish kedua. Luar biasa ini ya. 2 sirkuit yang berbeda. Yang satu Silverstone flowing fast corner power. Jadi ini ngalir gitu ya. Ya. Ini di sirkuit Mickey Mouse. Jadi mobil McLaren, kita penggemar McLaren, sesama penggemar McLaren, kita punya harapan menang tahun ini. Harus menang ya. Kayaknya bisa menang. Harus, ya. Kesempatan pertama weekend ini langsung di Belgia. Sebentar, berarti kalau begitu Aston sudah, ya maaf gitu ya. Alonso juga sempat ngomong, ini kita harus menang juga di depan mata gitu kan. Kayaknya window-nya udah lewat. Oh, jadi benar Alonso ngomong kemenangan sudah di depan matanya Lando. Nanti kita bahas itu ya, ya. positioningnya McLaren bagaimana, Mercedes bagaimana, Aston bagaimana, karena sama-sama pakai mesin Mercedes. Hamilton hampir podium nomor 4. Piastri ini yang Perez dulu ini Perez luar biasa kan. Ini kasihan Perez ini ya kan. Ya, Perez akhirnya kembali ke podium dan dapat driver of the day walaupun hanya selisih 0,3% dengan Norris. Padahal waktu saya pulang dari Jogja ke Surabaya tuh di Klaten ada produk rokok tuh melintang. Namanya Sergio. Kamu jalan rokok makanya P3 selalu kualifikasi 3 selalu kalah kamu. Terus Piastri Perez podium, Hamilton 4, Piastri luar biasa ini. Sempat di peringkat 2 di awal. Betul. Karena dia ngambil startnya bagus banget. Kemudian Russell, ini malah sebenarnya menurut saya mungkin driver of the day-nya karena dia naik 12 posisi ini. Dari peringkat 18 ke peringkat 6. Kemudian Ferrari, kita nanti akan bahas dunia perbagongan. Harus dibahas. Mohon maaf Ferrari fans, tadi malam itu adalah contoh klasik bagaimana secara organisasi Ferrari beroperasi. Itu asli semalam ya? Aduh, kelihatan semua lah, semua. Kemudian ya Aston Martin masih bisa ngamankan 9-10, yang kasihan 11 ini Albon 11. Berarti mobil Williams di sirkuit Mickey Mouse juga lumayan. Jadi ini ya, 11, 12, 13, kasihan. Ricciardo di 13. Iya, Ricciardo. Alfa Romeo. Tas gila. Asal lagi gila ya, 1 poin kayak gini perjuangannya ya. Jadi nanti Ricciardo kita bahas juga apakah ini debut yang baik atau tidak. Kemudian kita kalau baca klasemen yang satu nggak usah dilihat, selisihnya udah 110 poin antara Verstappen dan Perez, tapi Red Bull belum pernah finish di kejuaraan dunia 1-2. Jadi minimal ada yang baru lah buat mereka musim ini, karena saya yakin ini tidak akan berubah banyak. Alonso momentumnya mulai hilang. Ya, betul. Mungkin nggak kaget kalau nanti akan dilewati oleh Hamilton atau bahkan Russell.
Kemudian Ferrari ini entah ini benar-benar textbook maga ini. Maksudnya ke atas enggak, ke bawah enggak ya di sini nih kira-kira. Norris malah saya yakin Norris nanti di akhir musim akan nyalip dua-duanya. Feeling saya. Gila ya, padahal finishnya masih berapa itu? 17 sama 30, hampir 30, 27 poin. Iya. Tapi bisa lah kalau satu lomba dapat 18 atau kalau Newey menang dapat 25 bisa. Stroll mungkin masih akan top 10 tapi akan sulit naik ke atas. Ocon ini tim yang lagi tenggelam. Iya, dua kali dua lomba dua-duanya nggak finish. Kemarin malah lap pertama sudah jadi korban semua. CEO Alpine sudah ditendang. Oh ya? Jadi manajemennya akan ada perubahan juga di situ. Jadi ini tim yang trennya tidak mengenakan ini. Iya. Kemudian tim ya, tadi kita bilang Red Bull udah terlalu jauh. Mercedes seharusnya ini dekat Mercedes dan Aston, tapi Aston Martin tapi yang Mercedes, tidak bergerak lagi ya. Betul, Mercedes sudah menjauh. Betul. Ferrari kita nggak tahu bagaimana karena ini setali dua uang nih dua ini. Performanya mirip-mirip. McLaren malah kayaknya jauh ini ya 80-100 poin, tapi masih ada separuh musim. Iya, dan ini dua-duanya produktif ya. Piastri sama ini produktif. Betul, masih ada separuh musim. Kalau bisa dapat 15 poin per lomba aja, 15 kali 5 aja udah 75. Jadi masih bisa lah. Iya. Kemudian Alpine akan mungkin terkunci di sini kayaknya sekarang. Betul ya. Kemudian Haas, Williams ini akan seru banget. Betul. Alfa Romeo, Alfa Tauri punya gaco sekarang. Jadi kita lihat apakah bisa naik ke atas. Karena Alfa Tauri masih bisa menyalip Haas ini harusnya. Potensinya ya. Masih jauh lah. Ini masih bisa acak kecuali yang paling atas. Nah, bicara soal lomba kemarin ya kita harus bicara dari start. Startnya juga sangat ditunggu karena kan Mercedes pole position, kemudian Verstappen nomor 2, dua McLaren nomor di belakangnya itu saya udah nunggu banget dan seharusnya menguntungkan yang sisi ganjil karena mereka di sisi yang bersih betul. Kemudian Verstappen bersih itu karena line ini ya, racing line-nya ya. Dan di sirkuit seperti ini, sisi yang bersih, sisi yang kotor. Karena sangat menggerigis ban, mengikis ban, sehingga apalagi nanti di akhir lomba serpian ban dan lain-lain. Nah, dan butuh grip juga karena kan berkelok-kelok. Jadi kalau tanda kutip kotor itu adalah bisa debu, tidak ada lapisan karet. Yang dimaksud kotor itu kotor dia, potongan-potongan apa? Ban-ban yang kikis ya? Ya, jadi kalau di awal lomba, racing line itu sudah dilapisi karet yang bagus, karena itu dilewati terus. Pada saat latihan, kualifikasi, ya betul. Latihan kualifikasi, jadi dia lengket. Jadi start di situ akan lebih enak. Sisi yang kotor itu debu dan tidak ada lapisan karetnya. Biasanya tidak nge-grip dan spin ya. Betul. Kemudian semakin lomba berlangsung, sisi yang bersih itu makin bersih karena makin lengket. Sisi yang kotor makin kotor karena ban itu cuil kalau orang Jawa bilang, terkikis dan serpiannya itu marble. Marble itu kadang kayak kelereng, kadang kayak karet sobek itu memenuhi pinggiran tadi. Iya. Jadi yang tersapu tadi minggir jadi satu. Jadi ketika akhir lomba kan Verstappen bilang kotor sekali ini di pinggir gitu. Nah itu yang terjadi. Nah saat start ya Hamilton mencoba Verstappen dan Hamilton berebut. Kemudian Norris kejebak di belakang mereka yang dapat Piastri. Jadi Piastri dapat nomor 2 ini sebelah dalam dan sempat attack Verstappen ya, tapi kemudian nggak bisa nyalip. Dan ini urutan di awal. Dan yang di belakang ini Ricciardo dan duo Alpine. Sayang ya Ricciardo itu sudah, padahal posisi udah bagus ya. Seharusnya loh ya. 13 kan ya. Harus mundur ke 18 dan kemudian maju lagi ke 13. Jadi dari satu sisi Ricciardo kemarin di depannya qualifying di depan Tsunoda dan finish di depan Tsunoda, tapi Alpine langsung out di awal. Sorry San, intonasimu Tsunoda kok kenceng banget, tambah berat itu. Mungkin nggak usah nyinyir, dari 2 tahun lalu banyak yang tahu saya nggak ngefans Tsunoda, jadi saya nggak ngefans. Makanya kok mau Tsunoda kalau langsung plong gitu. Oke Sa, terus? Ya, terus ya kemudian ya pasti balapannya kemudian Verstappen relatif tidak terancam. Yang berubah posisi memang sempat McLaren, tapi nanti kita bahas McLaren ya Mas Dewa, karena kan orang nanya kenapa kok si Red Bull Norris kok di pit stop kan duluan. Itu saya juga pengen tahu, tapi nanti aja ya. Nanti kita bahas. Kita bahas Red Bull dulu. Red Bull dulu. Ini awam ya. Saya kan selalu ingat kata-kata Asa. Ini Red Bull itu nyimpen di trek lurus. Ini luar biasa. DRS-nya perfect sekali gitu kan. Nah, ini kan Mickey Mouse. Dan waktu
latihan 1, 2, aduh kok belepotan ya. Ya. Mungkin masih mencari-cari ya. Karena satu sirkuitnya seperti ini. Jadi keunggulan utama Red Bull itu DRS. Tapi DRS-nya tidak kepake di sini karena tidak kepake banyak karena trek lurusnya pendek, jadi tidak maksimal. Kemudian mereka mungkin latihan menggunakan bannya agak beda karena kita tahu di Hungaria ini kan qualifying-nya format baru ya. Q3, Q2, Q1 pakai ban yang berbeda disamakan semua. Sehingga mungkin format latihannya agak berbeda. Kemudian juga hari Jumat itu kan habis hujan juga. Jadi lintasannya sangat green, sangat hijau. Mungkin itu faktornya. Dan waktu itu saya juga sempat harapan, waduh, moga-moga Red Bull benar-benar enggak kiprah. Tidak. Tapi ternyata sama aja. Sama aja. Satu-satunya masalah, dan jujur kemarin saya berharap, Max tolong pecah banmu, tolong rusak power unitmu, atau ada masalah apa saat overtaking back marker supaya pit stop. Supaya Norris menang. Nggak terjadi. Malah justru pialanya aja yang pecah terakhir. Gara-gara Norris. Yang teman-teman nonton ya, Norris waktu di podium kan dia kebiasaan banting botol sampahnya itu untuk buka tutupnya. Korbannya malah pialanya Verstappen. Jadi pecah rekor dan pecah piala ya. Pecah rekor dan pecah piala. Tapi ini banyak banyak peluang bisnis jadi teman-teman dari agennya asuransi, ada asuransi piala. Nah, dan habis saya mau nambahin dikit, habis interview setelah lomba Norris lucu banget. Ini saya jadi ingat dulu waktu diajari apa bedanya orang tua bule dengan orang tua orang Indonesia. Kalau anak kecil menjatuhkan gelas, orang Indonesia akan bilang, salah mejanya. Nah, tapi kalau bule anaknya langsung bilang salah saya. Nah, Norris waktu itu langsung bilang ya salahku, bilang. Tapi habis itu dia guyon. Ya, ini salah Max, salahnya naruh pialanya di situ. Tapi dia ngaku kalau yang salah saya. Ya, salah. Ya, awalnya gitu dia ngomong sambil bercanda kan kayak anak kecil Norris itu. Tapi habis itu bilang, tapi itu salah Max. Terus habis itu Max yang waktu di interview datang, dia bilang itu salahku, dia bilang kayak gitu. Tapi dua orang ini kan temenan baik, nggak masalah. Kalau Mas Dewa bilang mending dikasih piala baru atau tetap piala ini aja? Kalau saya ini saya. Kenapa? Saya kan orisinil saya. Orisinil ya. Iya, yang asli ya. Saya lebih baik beli ini McLaren masih apa ini lihat. Masih Marino ya. Iya, tapi ini Alonso. Tapi kan ini asli. Walaupun diskon. Karena sudah ganti Honda waktu itu Honda ya kan. Jadi ini tetap piala yang asli aja ya. Iya. Salahnya beli piala yang murah gampang pecah. Salah pialanya berarti salah penyelenggaranya. Dan dia tidak belajar dari toko pecah belah di Indonesia. Pecah berarti membeli tadi. Iya. Oke, lanjut Sa. Ya, jadi kembali soal Red Bull, kenapa mobilnya begitu cepat? Kenapa karena cepat? Selisihnya jauh banget. Karena Red Bull memang membawa upgrade ke Hungaria. Oh, jadi selama ini dia muncul upgrade baru. Ya, karena waktu jadi mungkin waktu latihan juga masih ngevaluasi upgrade-nya itu juga. Makanya saya bilang nih, karena saya bilang nih, ini kuatnya di trek lurus dan DRS. Dan ini Mickey Mouse, kenapa semalam bisa luar biasa? Gimana, Sa? Jadi kalau dilihat dari samping memang nggak banyak. Jadi kita kalau dengar Red Bull upgrade langsung aduh. Aduh. Ini sudah dikejar setengah mati masih upgrade. Sudah dimiskinkan ya masih menang. Nah, iya. Dan enaknya tim yang dominan kan dia mau upgrade kapan aja, dia nggak terpressure untuk berubah gitu. Apalagi tidak ada perebutan juara ya. Seperti tahun 2001 itu kan kita bisa melihat bagaimana upgrade itu sangat mahal. Sangat mahal. Iya kan? Dan dihitungkan benar kan di mana. Saya pikir Red Bull sudah mikir 2024. Dan memang mereka sudah mikir 2024. Tapi sebelum musim berakhir kita upgrade satu kali lagi katanya gitu. Jadi ini upgrade sebelum minggu depan Belgia dan setelah itu kan libur 1 bulan. Jadi kayaknya Red Bull yang paling liburan nanti. Karena upgrade-nya sudah selesai dan dia sudah fokus ke depan, udah nggak terancam, sudah main aman, ya mungkin harapan kita untuk tim lain menang yaitu ketika Red Bull sudah santai. Nah ini kalau di mana Sa? Jadi kalau dilihat dari samping nggak terlalu berubah banyak ya, cuman ini lebih mengkeret masuk, jadi lebih rapat lagi, slim gitu ya, lebih kurus ya, slim ya, lebih dipadatkan lagi dalamnya. Karena kalau kelihatan ini harus izin saya ngambil dari race. Jadi ini ketika launching lubang sidepodnya segini sebelah kiri, ketika di Azerbaijan sudah di-upgrade lebih pendek, lebih kecil ya, mendekat. Saat di Hungaria ini yang kuning, dibuat pipih. Kecil tapi panjang ya, kecil tapi panjang ya, memanjang. Tapi dia bagaimana membuat itu lebih rapat lagi. Jadi kita lihat ini sidepodnya sebenarnya dia mengkeret terus, dan ini efeknya ke downforce. Jadi kalau kita lihat dari samping, ini lubang sidepod yang baru yang atas ini lebih apa itu namanya? Sempit ya, lebih padat.
lebih sempit banget lubangnya, hanya ini lagi ditutup. Tapi area untuk ngolah air itu udara, untuk ngolah udara di depan sidepod ini jadi lebih luas. Jadi ini lubang guanya ini makin besar di sini. Dan itu mengarahkan angin ke belakangnya lebih kenceng lah, intinya kayak gitu. Jadi saat tulisan remove itu berarti itu rahasia atau gimana, Sa? Kok ditutup kan? Ini kan juga jebakan banget kalau dia lupa narik, kan kayak di pesawat ini kan. Di talinya pintu pesawat kan. Kalau mau tuh. Betul, dan tulisannya lucu. Remove before fun. Iya kan, kayak di pesawat terbang kan? Iya kan? Nah, ini apa, Sa? Ini rahasia karena masih tutup hitam loh ini. Kalau difoto sulit loh ini. Nggak mungkin untuk melindungi supaya tidak ada kotoran masuk atau apa kayak gitu aja. Tapi dia udah terbuka memang ini saya di sini. Karena basicnya udah bener dia. Udah bener. Jadi ketika kan ini remove before fun. Jadi sebelum bersenang-senang tolong dilepas. Bersenang-senang ya. Bukan run ya. Bukan. Fun ya ternyata ya. Dan ini udah lewat, dan ini berarti downforce-nya semakin ditingkatkan, dan itu baik untuk sirkuit seperti Hungaria. Dan kata Red Bull, perubahan ini menambah catatan waktu lebih baik menjadi lebih baik 0,2 detik. Ya Tuhan, kita butuh dia lebih pelan 0,2 detik, dia jadi lebih cepat 0,2 detik. Kelihatan ketika lomba menjauh karena satu, Red Bull dari dulu tidak punya masalah dengan pemakaian ban. Jadi ban dia akan paling hemat pemakaiannya. McLaren masih punya masalah pemakaian ban. Norris bilang kemarin. Iya, walaupun juga lama juga loh dia masuknya, ya kan. Mercedes Mercedes masih lebih baik. Iya. Jadi kalau ditanya ini upgrade Red Bull apa, ini upgrade-nya tidak banyak tapi signifikan dan bikin sebel tim-tim lain, karena tim ini yang mau dikejar masih lari juga gitu. Harapan kita sekali lagi adalah Red Bull setelah summer break nanti dia sudah pasti masih ngejar kemenangan dan masih sangat kuat, tapi tim-tim lain mungkin sudah mengejar makin dekat dan ada lomba-lomba aneh yang bisa membantu tim lain menang. Itu aja harapannya. Karena Red Bull sudah bilang setelah ini tidak ada upgrade lagi sampai tahun depan. Cuma dia akan mengganti tagline Red Bull, kami tim ke susu. Dari ngebut terus ya. yang mengerikan adalah tahun depan ini dia duitnya dialokasikan ke depan semua. Jadi nah, sekarang kita geser ngomong McLaren ya, karena kan sudah upgrade ini katanya juga membantu Perez. Jadi Perez jadi lebih mungkin ada masalah-masalah handling yang Perez tidak seperti Max, itu tertolong oleh upgrade ini. Mungkin itu yang membantu Perez bisa perform lagi walaupun qualifying-nya masih mengecewakan. Jadi ini jawaban kayak misalnya Formula One, Red Bull dengan tim MotoGP Honda, yang satu cocok untuk Marquez, yang satunya nggak cocok, ya udah. Kalau ini ditolong masih. Tapi mobil paling bagus Mas Dewa, mau diapain juga kencang ya. Dan intinya ini kan nggak ada kejuaraan dunia yang sangat ketat. Iya. Jadi dia main seenaknya sendiri kan. Seenaknya sendiri, betul. Nah, bicara soal McLaren, ini kan yang paling mirip Red Bull sekarang belakangnya, bagian sampingnya. Ya Norris ini memang yang saya terkejut, dan banyak orang terkejut adalah ternyata McLaren bisa perform di sirkuit seperti Hungaria. Karena kita mengira McLaren akan perform bagus di sirkuit yang tidak berkelok-kelok. Dalam artian high downforce. Silverstone itu berkelok-kelok tapi high speed. Nah, waktu episode habis Silverstone kan saya bilang saya menunggu McLaren di Belgia dan Monza. Jadi sekarang harapannya lebih dari itu. Karena McLaren bisa perform dan clear ini mobil terbaik kedua di F1 sekarang. Hebat ya. Dari peringkat 17 di lomba pertama jadi pengganggu Verstappen utama. Ya, bahasa awamnya adalah ini mobil mempunyai keseimbangan nomor 2 ya. Karena ternyata di Mickey Mouse cepat juga oke. Iya. Dan itu menyenangkan buat saya. Dan masih ada masalah pemakaian ban. Makanya kenapa setelah pit stop awalnya mungkin bisa cepat, tapi mobil Red Bull itu bisa cepat terus, malah mungkin nyimpen itu sebenarnya. Iya. Sedangkan mobil McLaren makin lama makin. Contohnya Piastri ya semalam ya. Kalau Piastri ada masalah yang berbeda. Piastri ada masalah. McLaren bilang dasar lantainya ada yang rusak, mungkin kena menghantam kerbing mungkin. Ya. Sehingga dia tidak bisa, dan itu mengganggu rear downforce, jadi tidak bisa secepat Norris. Sehingga semalam Lewis gampang sekali ya ngejarnya, itu kan cepat sekali waktunya. Iya, tapi Lewis nggak bisa ngejar Norris kan. Nah, yang paling tanda kutip kontroversial di McLaren adalah di awal lomba, ketika Piastri di depan, Norris di belakangnya. Kan biasanya yang memimpin yang punya opsi pit stop dulu. Tapi kenapa kok Norris yang undercut?
itu sempat ada nyinyiran bilang, wah ini memprioritaskan Norris. Tapi kemudian Andrea Stella, Zak Brown, tim McLaren klarifikasi, bukan begitu. Anda melihat, mungkin Anda ini, sorry ini nyindir Ferrari, mungkin Anda terkenang pada Ferrari gitu, karena Ferrari selalu bingung memprioritaskan siapa. Ya. Ini bukan seperti Ferrari. Kita melakukan ini karena kita bukan melihat siapa di depan Piastri. Kita melihat siapa di belakang Norris. Waktu itu kan Piastri 2 detik Norris, 2 detik Hamilton. Ya, Hamilton. 2 detik. Kenapa 2 detik? Karena kalau terlalu dekat ini malah boros ban dan panas mesin. Karena sirkuitnya kan meliuk-liuk terus, jadi lebih baik agak jaga jarak sedikit sekitar 2 detik itu. Jadi ada alasan kenapa jaraknya kok 2 kayak gitu, nggak ditempel gitu, karena memang supaya dapat clean air kayak gitu. Oh ini jawaban nih. Saya juga akan berpikir kenapa stuck ya kecepatannya ya? Betul. Kenapa dia kok tidak bisa nyodok ya? Itu kan alasannya. Ini masalah F1 lama dulu, lama kan tidak bisa menempel kan, dia harus agak jaga jarak. Semakin menempel, semakin panas, bannya makin boros itu. Nah itu yang bahkan. Nah McLaren memutuskan memasukkan pit stop duluan Norris karena di belakangnya ada Hamilton. Jadi yang dia lakukan adalah mengcover Hamilton, bukan untuk menyalip Piastri. Ternyata walaupun pit stopnya Piastri 2 detik pas dan Norris 2,3 detik, tapi itu kan hanya 0,3 detik. Tapi outlapnya Norris luar biasa. Outlap itu setelah pit stop langsung digasnya itu luar biasa, sehingga ketika keluar itu barengan dengan Piastri dan kemudian di depan. Jadi itu satu, McLaren memikirkan supaya Norris tidak disalip oleh Hamilton. 2, Norrisnya sendiri cepat luar biasa sehingga ketika keluar dia di depan Piastri. Tapi secara tim ini tidak saling ganggu, fair, dan Piastri juga gentle juga. Maksudnya kedua tim ini yang utama adalah kepentingan tim. Ini teman-teman bagaimana sebuah tim bekerja, berani mengambil keputusan cepat, tepat, dan eksekusinya pas. Iya, dan ternyata tidak seperti yang nanti kita bahas. Jadi ini dengan jawaban ini terbukti ya bahwa belum tentu Piastri kalau diutamakan juga ternyata dia bisa dapat podium. Belum tentu. Karena ternyata ada masalah di floornya. Karena bagaimanapun dia masih rookie gitu. Pasti masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin kita tidak bisa lihat. Dan mentalitasnya juga kalau di pressure lawan bagaimana kita juga belum siap juga kan, belum tahu. Jangan salah, Piastri luar biasa tetap Mas ya. Oh iya, luar biasa. Cuman memang dalam konteks ini seandainya disuruh milih pun saya mungkin secara emosional akan pilih prioritaskan Norris. Yang lebih terbukti. Dan ternyata Norris sampai akhir pun juga tidak bisa dikejar Perez juga. Jadi dia tahu bagaimana gitu. Nah, ini yang McLaren ini satu secara organisasi menunjukkan kelasnya lah. Dia tahu di awal musim mobilnya jelek, dia berani mengambil keputusan drastis, mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Dia mundur selangkah tapi habis itu ngelompati banyak kan, mengganti orang dengan cepat, langsung menemukan pucuk masalahnya di mana, dan kemudian ketika solusi mobilnya ketemu, ketika lomba pun berani mengambil eksekusi keputusan yang bagus. Gitu. Saya boleh sedikit saja sebelum kita ngomong Ferrari, mundur ke belakang. Apakah McLaren ini juga mewarisi manajemen yang bagus yang sudah bertahun-tahun dibuktikan? Kan McLaren kan juga tim lama yang istilahnya Nyon Sewu, kalau William kan kita tahu ya kan. Apakah ini juga pondasi untuk sebuah tim ini loh? Kayaknya enggak juga, karena kan sebenarnya sejak Zak Brown itu kan berubah banyak ini. Ini tim dari Inggris banget ke Amerika banget sebenarnya. Sekarang Dan mereka juga sudah melalui fase-fase bagong itu juga. Termasuk misalnya ingat waktu Norris harusnya menang di Rusia, kemudian hujan turun di akhir. Kemudian dia dan timnya debat-debatan ganti atau tidak. Timnya minta ganti, dia nggak mau. Akhirnya kan pasti dari situ terjadi dialog, dan pasti dari situ keluar keputusan kalau kayak gini siapa yang memutuskan. Itu kan harus dibuat gitu. Jangan, kalau Ferrari ketika bagung-bagungan yang terjadi adalah saling nanya. Iya, kayak pramusaji. Mau yang menu apa gitu kan selalu. Saya ulangi ya Pak pesanannya. Nah, jadi ya sebelum kita beralih ke Ferrari, kita Norris topi. Ingat ya kenapa main balap bikin topi bucket hat, karena memang di F1 tradisinya topi bucket hat. Gitu ya. Ya, dan ini pakai papaya. Topinya papaya lucu banget ini, pengen nanti cari ya. Dia Norris nomor 2 dan moga-moga bisa mencuri kemenangan musim ini. Sebelum kita Ferrari perlu ngomong Mercedes dulu atau langsung ke Ferrari? Sebentar, Mercedes lah. Karena ini Mercedes kan juga cukup mengagetkan kan. Kalau kita ngomong elektabilitas kemarin waktu ini kan luar biasa. Semua berharap kepada
Mercedes. Nah, ini apa yang terjadi dengan Mercedes? Mercedes ini saya ngambil Hamilton dan ada Piastri di sini. Ya. Mercedes ini sebenarnya agak-agak Ferrari dalam artian dia nanggung banget. Dia terlalu riskan untuk ngambil risiko besar, tapi harus mengambil risiko. Sehingga upgrade-nya memang improve, tapi tidak melompat. Karena takut kalau terlalu gambling nanti malah melorot. Kan susah kalau sudah hampir itu kan susah. Iya. Nah, ini mungkin yang terjadi, mungkin mereka terlalu konservatif dalam mengubah mobil. Dan kemarin Hamilton sendiri bilang, Hamilton kan sempat tanya di radio, mungkin teman-teman juga nanya, apakah kalian ganti mesinnya ini gitu? Apakah kalian menurunkan mesinnya ini? Itu sampai heran, kok boleh ya? Kan nggak boleh drive by wire. Maksudnya kan dulu tahun 90-an awal itu boleh, dari pit lane ngubah mobilnya tuh boleh. Jadi misalnya pembalapnya kenceng, aku yang melanin, ini bahaya ini kan, itu bisa. Iya. Tapi sekarang sudah nggak boleh. Oh. Yang boleh adalah sebelum lomba atau di-tune down untuk alasan reliability kayak gitu. Iya. Sebelum lomba, tapi diubah tidak boleh. Jadi yang dimaksud ternyata memang Mercedes agak tune down mesinnya Hamilton karena khawatir overheat. Karena lombanya panas kemarin kan, temperaturnya 30, track temperaturnya di atas 50. Jadi memang agak di-tune down. Jadi diturunkan. Jadi ini rodok tidak jujur gitu ya. Kalau kemarin dia kencang itu belum tentu itu performa aslinya belum. Ya itu dia, kita ya setelan itu kan bisa dari sini sampai sini, kita nggak tahu dia main di mana. Iya. Nah, Mercedes kemarin dia khawatir mesinnya overheat, dan itu ada kaitannya dengan desain sidepod juga mungkin kan ya. Iya. Kita nggak tahu, itu kan pasti lubang sebesar apa, kayak Red Bull tadi ngubah lubang kayak gitu, dia yakin mungkin mesinnya tahan atau aliran anginnya bagus. Ya mungkin Mercedes dengan perubahan dari zero pot ke mini pot ini mungkin masih ada isu cooling yang harus dihadapi. Berarti ini masalah kalau balapannya panas cuacanya. Panas, ya. Nah, kemudian remnya juga agak overheat, jadi agak hati-hati juga. Masih banyak PR ya, yang jelas ya. Ya, PR kecil-kecil. Itu yang menyebalkan. Ini sama dengan Ferrari, PR-nya kecil-kecil gitu. Mending sekalian masalah besar, ganti, gitu aja. Kayak McLaren ya. Kayak McLaren. Ya. Nah, secara marketing, maaf, sampai mempertahankan, menurunkan power, kemudian supaya tidak, istilahnya DNF, itu kan apakah citra Mercedes yang sangat mahal, tinggi sekali itu kadang-kadang membebani nggak sih dalam balapan seperti ini? Membebani, Mas. Jadi salah satu itu kan, lebih baik saya finish tidak menang daripada jebol gitu kan? Entar dulu, itu customerku kok bisa kenceng ya kayak gitu. Ini kan malu itu, maksudnya bener ya pukulan lah. Tapi yang jelas Mercedes tetap punya kans menang musim ini kalau situasinya pas. Tim ini dekat dengan depan. Kemenangan ya. Cuman kebetulan dilompati dikit. Yang belakangnya ini Aston Martin malah yang kayaknya mulai kehabisan angin ya. Kita nggak tahu lagi dia dapat kesempatan di mana, karena saya berharap kalau ada sirkuit yang Aston Martin bisa nyuri itu Hungaria kan harusnya. Yang agak-agak Mickey Mouse, tapi ternyata enggak gitu. Dia malah nanggung banget, dia malah papan tengah normal gitu. Sehingga kita mungkin fasenya Aston Martin mungkin sudah lewat. Jadi ini saya ini kayak kita ini dikasih pilihan ya. Kamu mau ngetop di depan, di tengah atau belakang? Iya. Kalau Red Bull nggak usah lah, kita nggak usah ngomong ya. Ngetop terus. Iya, ngetop terus. Jadi ini sudah terjadi nih ya. Iya. Tapi memang McLaren yang paling tepat selama ini yang merubah sampai berani. Karena dia tahu mungkin masalahnya besar sekali, jadi drastis sekalian lah gitu. Nothing tulus. Udah nothing tulus ya. Nah, Aston Martin pun mungkin juga sama. Aku mau ngubah drastis nanti malah jelek itu. Dia sudah ketika dia sudah di situ, yang susah itu kan 3% terakhir itu. Iya, memaksimalkan ya, menyempurnakan yang paling susah ya. Ini ya, kita tunggu karena mereka tetap bagaimanapun punya Lewis Hamilton dan George Russell. Jadi siapa tahu bisa mencuri kemenangan masih. Jadi kita punya harapan kalau kita ngelihat ada dua tim yang punya potensi mencuri kemenangan ini. McLaren di sirkuit-sirkuit cepat, dan Mercedes di sirkuit-sirkuit yang normal tanda kutip. Aston Martin mungkin fasenya agak lewat, tapi kita nggak tahu. Siapa tahu nanti setelah summer break dia punya sesuatu lagi gitu. Mungkin dia nyimpen tahun depan, kan kita nggak tahu. Nah, sekarang bagian yang paling seru Mas Yowo, ngomongin punakawan. Saya hanya taruh satu foto Ferrari dan itu adalah Leclerc pit stop. Karena semua yang di foto ini, semua yang di dalam garasi, semua yang di pit wall, gimana toh? Ini
Kemarin itu klasik Ferrari banget. Satu ketika Sainz pakai ban soft di belakangnya Leclerc. Mbok ya dikasih dulu. Toh itu pasti pit stop duluan. Oh, dilepas dulu ya. Iya, dilepas dulu sebentar. Nggak dikasih. Kemudian ketika Leclerc lebih cepat di belakang Sainz, ya nggak dikasih. Ada juga. Ya. Ketika pit stop ada masalah. Pit stopnya berapa? 9 detik? 9,4 atau berapa? Iya, 9 detik. Iya. Berarti kan ada masalah-masalah jari itu kan, masalah-masalah kecil. Iya. Habis itu pit nggak bisa disalahkan timnya punya salah, Leclerc-nya juga punya salah. Iya. Speeding di pit lane. Speeding betul. Ya, ini maksudnya kompleks sekali ya. Kompleks tapi gara-gara diri sendiri kan, maksudnya ini tim yang sudah kehilangan disiplin organisasi, Mas Jo. Ini udah disiplin kecil-kecilnya sudah nggak ada ini. Udah, ini anggap aja di perusahaan. Iya. Harus bagaimana kalau di perusahaan? Ini yang paling sulit, Mas Jo. Ya kan? Ini kan harus dicari. Iya. Ya, mohon maaf, saya ambilkan contoh tim sepak bola aja yang saya pegang misalnya. Ini apakah ini manajemen, apakah ini tim pelatih, ataukah ini pemain? Karena ini rata. Nah, kalau rata, mana yang prioritas? Iya. Nah, itu kita harus dingin kepalanya, harus mikirin. Kalau misalnya McLaren jelas main teknis timnya, ya kan? Tim teknis mobilnya langsung ganti, das. Ya. Selesai masalah. Kalau Alfa Tauri pembalapnya masalah, ganti. Siapa tahu nanti selesai. Clear gitu, clear. Jadi kelihatan hitam di atas putih. Analisisnya gampang. Ferrari ini kan semua saling mempertanyakan dirinya kan, apakah aku ya? Apakah, dan ini akan lebih sulit karena ini dinamika kan. Kalau ini diganti nanti efek dominonya ke sini. Ini efek dominonya ke sini. Dan itu kecil-kecil semua gitu. Ini cultural problem ini. Oke, ini kalau kembali ke dibandingkan dengan Binotto sebenarnya. Binotto itu kan masih nyuri kemenangan. Ya oke lah jebol. Tapi kan menang. Ya, Binotto minimal background teknisnya kuat. Iya. Ya, ini Vasseur bukan background teknis. Pressure atau Vasseur namanya? Fred Pressure ya. Fred Pressure, Red Pressure ya. Red Pressure juga benar juga. Nah, ini di mana ini? Wah, saya bayangin kalau saya jadi prinsipalnya pusing juga ini. Karena ini disiplin kecil-kecil gitu. Maksudnya aku mempercayai siapa untuk ngubah ini kan. Minimal Zac Brown tegas dia. Kayak orang Amerika kan nggak ada tanda ngaling-ngaling. Orang Amerika itu kan kejam kalau ngambil keputusan bisnis. Itu dibanding, gini. Jadi dibanding orang Inggris masih ada sungkannya ya, tanda petik ya. Nggak kalau Inggris, di Inggris. Kalau Amerika ada priainya. Ada priainya ya. Kalau Amerika Raurus gitu ya, Raurus ya. Kat gitu. Nah, ini di mana? Dan kelihatan, maksudnya secara publik udah kelihatan pit stop. Kita mau kayak gini, nanti cek lagi, nanti kayak gini, ya nanti kita komunikasikan. Loh gimana tuh balapan itu keputusan tuh harus cepat. Iya. Ini nggak ada yang mau disalahkan gitu. Dan harus otoriter ya, masuk. Iya, gitu aja kan. Kalau salah udah ini salahku. Kan gitu aja mungkin. Karena yang di belakang layar ini kan punya data. Iya. Pembalap kan enggak. Dia tahu belakangku siapa. Iya. Ini di mana nggak tahu. Pembalap kan nggak tahu pemakaian bannya kayak gimana. Iya. Nah ini, dan ini mungkin karena Leclerc dulu kan next time cek sama saya ya. Nah itu timnya kalah hawa. Jadi kalah hawa. Jadi terjadi second guessing, saling tidak percaya. Ini sama kayak kalau restoran. Saya paling nggak suka kalau ke restoran, kemudian pelayannya kayak Mas Jokowi bilang, pelayannya harus saya ulangi lagi ya. Kenapa? Tandanya dulu sering salah itu kan kayak gitu. Padahal pelayan yang baik, karena saya pernah jadi pelayan restoran, jadi saya bukan hujan. Saya dulu pelayan restoran selama 8 bulan waktu kuliah. Pelayan yang baik itu adalah yang tidak perlu mengulangi dan sudah tahu dan bisa membantu menambah omset. Jadi kalau misalnya ada 3 jenis pelayan kan Mas Jo. Pelayan yang ngawur, yang nggak dicatat kemudian salah. Pelayan yang saya ulangi ya, template. Ya. Kenapa? Supaya tidak salah. Tapi pelayan yang terbaik adalah pelayan yang read and react. Dia bukan hanya bisa mengingat dengan baik pesanan orangnya. Kemudian dia bisa memberikan, mengarahkan, menambah. Dan itu berarti yang ditawari senang karena dikasih rekomendasi yang baik. Bosnya senang karena pemasukannya bertambah. Kan kayak gitu kan. Itu 3 jenis pelayan. Saya pernah tulis itu dulu. Read and react. Karena saya pernah jadi pelayan. Gitu. Iya. Dan saya dalam 6 bulan langsung naik jadi supervisor. Jadi saya mungkin dianggap pelayan yang baik waktu itu. Nah, ini kan
strategisnya kayak pelayan yang template. Jadi kayak ini pasti kerjanya di Pizza Hut ini kan ditanyain, saya ulangi ya. Kemudian ketika sudah dibacakan pilihan yang baik kan nah, kita itu yang kan salah yang mana makananmu. Itu kan menyebalkan gitu. Saya sempat tanya, mangkel loh, yang nggak enak yang mana? Ya kan harusnya semua produk kita terbaik loh. Sorry saya. Tolong manajemen Pizza Hut itu bukan pelayan yang baik begitu. Ada kayak gitu ini. Ini kalau versi Asa, kalau saya yang selama ini nontonnya TV-nya TV politik, ini gampang ini Kenapa? Munaslup. Kongres luar biasa. Wah ini, tapi jujur saya sendiri juga kan karena saya di manajemen dan saya ngikuti F1 begitu lama, ngikuti olahraga begitu lama. Di mana ini kalau dokter bikin analisis, mohon maaf ini kalau ada yang dokter mungkin bisa bantu saya. Ini diruntut dari mana ini kan itu? Ini kan harus ini harus full blood cek darah penuh semua. Kemudian harus cek jantung, cek cek paru-paru, scan otak dan lain-lain ini. Ini kompleksnya luar biasa tim merah ini. Ini nggak deg-degan sponsor jam tangannya itu Kenapa? Jangan-jangan kalau beli jam yang di endorse Ferrari, jamnya salah ya. Ini jam mahal ini. Ya kan? Ini jamnya kan ini yang bisa nyaingi jam ini mahalnya kan cuma satu, jam gadang. Karena ada sertifikatnya SHM. Nah ini. Iya, jadi kan? Mungkin teman-teman bisa paham ya, bukannya menghujat Ferrari, karena saya juga pengen lihat Ferrari, karena kan 2-3 tahun terakhir yang kita paling harapkan menyaingi Red Bull adalah Ferrari. Betul. Dan 6-7 tahun yang lalu yang kita paling harapkan menyaingi Mercedes adalah Ferrari. Tapi ketika yang dominan ganti, yang bagong sama terus ini. Iya. Pada saat ada perubahan aturan, ini kan hanya Ferrari yang bisa nempel Red Bull kan? Iya. Iya kan? Iya kan? Yang lain masih purposing dan lain sebagainya. Ya, ini kan nggak ada odong-odong sama sekali kan? Ini perlu kontes kelas dunia ini. Siapa tifosi di seluruh dunia yang bisa memberikan solusi. Ini kalau ngundang konsultan analisis manajemen, itu 10 konsultan jawabannya bisa beda-beda ini. Ini luar biasa Ferrari ini sampai setiap kali Jan F1 pinter juga ya ketika ada radio ngomong Ferrari bagong ditampilin karena kan ya ampun, tuh kan bingung lagi kan. Nah, ayo pizza apa enggak? Ayo masuk apa enggak? Ayo ganti apa enggak? Iya, jadi ini tim benar menarik sekali ya. Ini kan tim yang banyak binatangnya, ada kuda, ada kerang, ya kan lengkap sekali. Kolesterol gimana ngelihatnya sih? Lihat Ferrari. Ya jujur saya ini kan atau dibiarkan kayak gini supaya punya bahan gitu. Ya janganlah. Jujur kalau koleksi di rumah saya kaos, tas itu Ferrari paling banyak. Iya. Replika jujur saya Michael Schumacher lumayan mendekati. Iya. Jadi memang saya sangat Ferrari ya. Cuma kalau lihat gini kan jujur Red Bull ini saya senang Max, jujur. Tapi kalau dikalahkan pun juga ikhlas. Kalau Ferrari yang ngalahkan, itu juga seru. Karena kalau kita ngomong tifosi, ini kan kayak kalau klub sepak bola kan pasti ada sepak bola yang kalau basket kayak Lakers itu kan walaupun kalah menang kan tetap banyak kan. Betul. Nah ini kan kalau di Formula One ya jangan kalah terus lah. Sedih rasanya karena ada dominasi di basket kan nggak dominasi. Iya, teman-teman ya, ini ganti pembalap nggak akan ngaruh. Iya. Pembalap kan nggak jelek ini pembalap. Kecuali pembalapnya level seperti Hamilton mungkin yang punya hawa, yang punya aura yang bisa mendikte, yang kayak Michael berarti. Kayak Michael Schumacher ya dulu kan sukses karena Michael ya. Yang dia berani ngatur semuanya. Betul. Dan mungkin Lewis Hamilton udah nanti dulu pasti bayarnya jauh lebih gede daripada di Mercedes. Pindah aja ke Ferrari, kontraknya Sainz kan habis ini. Dan kalau bisa improve sudah luar biasa ya. Kadang-kadang menang aja. Kadang-kadang menaruh satu elemen yang tidak bisa disalahkan, Mas Yo. Iya. Dalam konteks ini, ya. Betul, pembalap. Michael Schumacher dulu kan gambling banget dia ke Ferrari. Ya. Tapi nggak bisa disalahkan. Nah, harus ditaruh satu elemen yang tidak bisa disalahkan. Dan di sini hanya ada 2. Adrian Newey atau pembalap. Adrian Newey sudah nggak bisa keluar dari Red Bull. Pembalap, cari siapa? Pilihannya hanya Max Verstappen atau Lewis Hamilton mungkin sekarang. Lewis ya, kalau Max kasihan juga kalau tapi Max kontraknya kan masih lama juga. Dan dia kan juga kasihan lagi ngejar kemenangan rekor. Lewis kan sudah selesai gitu. Iya, Lewis. Alonso terlalu panas karena dulu punya masalah emosional di sini. Dengan Ferrari ya kan. Ferrari. Jadi Norris belum waktunya, Norris belum terbukti penuh gitu. Iya. Russell belum terbukti penuh. Iya. Mungkin yang paling gampang yang naruh Hamilton di situ. Betul. Mungkin. Bottas pun juga
terlalu lembek, kurang. Terlalu karyawan sekarang. Iya, iya. Nah ini ya, atau mungkin Lewis dan Bottas. Iya. Jadi Bottas suruh memaksimalkan untuk poin. Bukan berarti ini Leclerc jelek ya. Ini kasihan Leclerc. Ya. Karena Leclerc dia di situ masa pertumbuhannya nggak sehat. Ya. Secara kemampuan terganggu, secara emosional terganggu. Jadi kalau dari Ferrari dia udah diabetes, darah tinggi, asam urat. Iya, kasihan Leclerc. Iya. Kasihan Leclerc. Kalau Sainz ya mungkin levelnya Sainz di situ lah. Tapi Leclerc ini kan potensi ke depan tuh kan Norris, Leclerc, Russell kan kayak gitu kan. Iya, oke. Stop. Kita nggak usah nambah dosa. Kita ngomong Ricciardo aja lah. Iya. Udah. Cool down. Tarik napas dalam-dalam. Ya. Sekarang kita ngomongin Ricciardo. Nah. Start 13, finish 13. Ya, kita ucapkan selamat dulu ya. Terima kasih kembali. ya, Anda dapat satu kursi dari Dapil Australia. Ini dapat kursi loh. Angel dapat kursi itu loh. Ya, satu kursi berebut. Secara performa nggak bisa banyak yang kita bahas karena kita tahu ini kayak tiba-tiba digantikan dan memang ambisi dia adalah ke Red Bull. Dan ini minimal, ini tadi seperti, mohon maaf Ferrari lagi ini. Minimal AlphaTauri akan punya referensi, punya titik referensi masalah kita di mana. Mungkin Tsunoda nggak bisa ngasih gambaran, De Vries mungkin bingung sendiri. Iya. Kita taruh Ricciardo di situ supaya kita dapat jelas gambaran dari pembalap yang berpengalaman dan punya peluang, punya pengalaman menang. Apa yang harus kita ubah? Jadi buat AlphaTauri itu yang paling penting karena ini fase krusial menuju tahun depan. Keputusan-keputusan teknis harus dibuat sekarang. Mungkin De Vries nggak bisa ngasih input. Tsunoda juga nggak bisa. Tsunoda mungkin nggak bisa. Jadi pentingnya Ricciardo buat AlphaTauri bukan sekedar menambah poin, tapi ngasih referensi untuk musim depan. Apalagi ini pembalapnya Red Bull kan ini yang dipinjamkan ke AlphaTauri. Jadi di situ sebenarnya kuncinya. Dan kalau memang Ricciardo ternyata bagus, kemudian Perez masih angin-anginan terus seperti sekarang, ya masa depannya Red Bull seperti ini. Tapi kalau melihat semalam balapan saya, intinya kan De Vries ini masih di bawah Tsunoda selama ini. Iya. Dan semalam kita lihat dari dia 13 turun paling bawah, bisa kembali lagi. Bisa kembali lagi. Ini sudah minimal buat Ricciardo sudah poin yang bagus ya. Iya. PD ya. Pembalap seperti ini kan tangan yang aman, Mas Yo. Kalau Ferrari butuh tangan yang keras, ini butuh tangan yang aman. Nah, ini tangan yang aman. Jadi nggak, untuk level AlphaTauri ini pembalap yang tidak bisa disalahkan itu. Dan ini bagus ini. Ini foto ini mahal. Sa. Kenapa? Ayo mahal ini. Yang satu itu tiganya cuma satu. Yang satu dua. Tapi yang dua lebih menang gitu kan. Ini foto bagus sekali ini. Bisa aja. Iya kan? Masa agak kan? Nah, ada lagi untuk tim lain yang kita bahas karena kan kalau kita lihat semalam tuh Williams juga berapa kali ini Williams cukup menarik kan untuk kita bahas juga kan. Betul, Williams Albon peringkat 11 dan mobil ini ternyata mampu perform di sirkuit Mickey Mouse. Walaupun simple ya. Walaupun simple. Dan ingat setelah ini Belgia, jadi kita akan melihat mobil ini lebih maksimal lagi karena itu kalau larinya bisa jauh gitu. Nah, jadi kita langsung ke Belgia Mas Yo ya sebelum kita tutup. Masih agak panas kena Ferrari tadi. Jadi kita ngomongin Spa Belgia. Ini sirkuit bucket list saya yang saya belum sempat pergi nonton. Tapi ini sirkuit yang paling saya suka kalau main game dan yang paling saya suka kalau nonton di TV. Kenapa? Karena kalau main game ini nggak bosen nih. Jadi sirkuitnya panjang banget, hampir 7 kilo kan. Jadi ngalir terus. Dan punya serial tikungan yang paling keren di F1 menurut saya, yaitu Eau Rouge tulisannya Eau Rouge. Ini naik ke bukit, meliuk top speed gaspol, pedal to the metal. Kemudian disusul dengan komplek yang bagian namanya Radion, yang trek lurus yang panjang ini. Dan ini memang sangat berbahaya karena dalam beberapa tahun terakhir 2 pembalap muda meninggal di sini, di F2 dan kemarin di Formula Junior. Mulai ada permintaan untuk menaruh chicken sebelum ini, seperti dulu waktu setelah Senna meninggal itu dikasih chicken. Tapi weekend ini enggak dulu, kita pengen lihat juga mungkin seperti apa. Tapi ini spektakuler sampai dibuatkan tribun ini kan baru nih, tribun di sini. Jadi memang itu ternyata ini jadi ladang
ladang pendapatan yang luar biasa tinggal ini ya. Nonton F1 di sini, kalau pengen nonton hebatnya mobil F1 ya di sini. Iya. Bagaimana bisa gaspol naik ke bukit meliuk-liuk itu. Iya. Ya power, ya aerodinamika, ya mechanical grip, ya nyali pembalap ini di sini. Ngapain membayangkan kalau ini V10? Oh. Bunyinya ya. Ya. Bunyinya luar biasa ya. Bunyinya. V8 aja udah masih oke ya. Makanya, aduh bunyinya. Mahal ya kita tuh antara menyesal dan tidak. Menyesalnya itu ya sudah hilang dan tidak waktu itu kok tidak kita maksimal menikmati. Yeah. Yang kita tahu cuman ya waktu itu kan sekali lagi saya nggak akan lupa ketika saya ngomong ke Asa, kok Jordan kok suaranya besar, buak. Itu knalpotnya Mas. Itu baru tahu. Yang bagus yang mana? Yang melengking. Yang melengking. Iya kan? Yang bagus yang melengking ya. Dulu tuh orang tuh sampai ada hebat-hebatan penggemar F1 lama itu hebat-hebatan, dia berdiri di belakang sirkuit, membelakangi sirkuit, lalu menebak ini mesin apa yang lewat. Okay. Wah, Ferrari, Renault, wah Honda. Itu kebanggaan dulu kalau bisa kayak gitu. Iya, dan kesalahannya travel adalah nonton tapi dikasih earplug. Salah. Iya. Saya nggak pernah pakai. Kenapa? Kita nonton debat politik aja udah biasa, dengerin gini biasa. Iya. Serius saya nggak pernah pakai. Dan waktu saya jadi fotografer nggak saya pakai. Dan yang paling sekarang ini mungkin saya nggak pernah merasakan adalah ya sekali lagi di Sepang di lorong kita nunggu pintu dibuka untuk motret podium itu kalau di lorong itu suaranya aduh mantul-mantul ya. Iya, waduh sakit sekali tapi nggak usah itu Mas Yo, jendela media center aja goyang kok. Merinding ya. Jendela media center itu pasti di pedok di atas lantai 2 yang kaca di atas pit lane itu, di atas pit itu. Itu kan kalau media center ngelihat ketika start kan kelihatan depannya. Oh iya, kamu dapat yang mewah ketika kok mewah memang media center ya di situ Mas Yo. Bukan dapat yang mewah itu gini, mobil masuk kan powernya gede, kecepatan waktu itu 80. Betul. Suaranya kayak apa? Ada kaca-kaca itu. Nah, itu mahal Dan itu kalau start ketika 20 mobil V10 V8 itu nyala semua saat start itu getar itu jendelanya. Dan belum ada yang namanya launch control. Sehingga ya kan? Seru ya. Mahal ya. Ada yang punya mesin waktu. Dan disinilah saya yang 58 tahun bangga dengan yang muda. Anda belum tahu, Anda belum pernah. Ya, jadi kita nunggu weekend ini Mas Yo. Ya. Karena ini balapan yang harus ditonton, balapan favorit saya di Spa, Belgia. Ya, baik Evan Mania, sekali lagi terima kasih. Kalau teman-teman ingin punya koleksi kaos-kaos semacam ini, silakan. Karena juga saya senang ada Mas Meijar pulang ke kampungnya di Sumatera, di Bangka, atau di mana saya lupa, di kampungnya di sana juga pakai kaos ini. Maka langsung gila Mas, terima kasih Mas. Sekali lagi Evan Mania, forum di bawah silakan dipakai untuk silaturahmi dan kita tetap jaga etika ketimuran. Anda suka tidak suka, Anda mau marah ya marah boleh tapi pakai etika. Jadi mau misuh ya nyun sewu, mohon maaf baru misuh boleh. Sekali lagi Main Balap mengucapkan terima kasih. Jangan lupa aktif untuk berkomentar di kolom kita. Sampai ketemu. Saya Azrul Ananda, founder DBL Indonesia dan Azaware. Sejak awal, misi besar kami adalah untuk breaking the barriers, meruntuhkan segala dinding penghalang anak Indonesia untuk mengejar mimpi-mimpinya, untuk mendorong merek-merek Indonesia ikut berperan aktif di industri olahraga. Sekarang, kami memasuki fase baru perjuangan itu. Aza berkolaborasi dengan brand Indonesia, Jackson. 5 sepatu ini akan membuka jalannya, mengajak semua untuk lebih proaktif, aktif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk sekolah, bekerja, dan aktivitas lain. Bintang-bintang olahraga yang kami tampilkan ini juga menunjukkan niat, dedikasi, dan tujuan kami ke depan, membuat sepatu-sepatu yang nantinya mendorong anak muda Indonesia meraih prestasi dunia. Aza, semua bisa. Chup me that, 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 chup me that.